Dalam upaya untuk mengurangi pikiran-pikiran yang buruk yang tidak bermanfaat, kita harus tahu bahwa pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat ini muncul ketika 6 indera kita bersentuhan dengan objeknya masing-masing. Agar batin kita menjadi tenang, menjadi damai, yang merupakan salah satu hal yang harus dimunculkan, dikembangkan dalam meditasi, maka seseorang yang harus dilakukan dalam meditasi adalah bagaimana ia bisa mengendalikan 6 inderanya. Terutama pada saat 6 indera ini bersentuhan dengan objeknya. Ketika mata bersentuhan dengan bentuk yang dilihat, atau telinga bersentuhan dengan suara yang didengar, atau hidung bersentuhan dengan bebauan, lidah dengan rasa, jasmani dengan sentuhan, ataupun ketika seseorang sedang berpikir terhadap pikiran-pikiran yang muncul atau dipikirkan. Ketika itu sedang terjadi, disitulah seseorang membutuhkan instrumen agar pikiran-pikiran yang bermunculan berkenaan dengan 6 indera yang bersentuhan dengan objek itu tidak akan kemudian menjadi masalah, menjadi soal atau menjadi problem yang membawa kepada munculnya berbagai pikiran yang tidak bermanfaat. Lantas bagaimana kita bisa membawa batin menjadi tenang, membawa batin menjadi damai di tengah-tengah 6 indera kita ini yang memang selalu bersentuhan dengan objeknya. Ada satu perumpamaan yang bisa kita jadikan sebagai pemahaman untuk memudahkan pemahaman bagaimana kita hendaknya bisa menenangkan batin kita berkenaan dengan 6 indera kita. Bahwasanya misalkan ada 6 ekor binatang. Ada serigala, ada anjing, ada buaya, ada ular, ada burung, dan ada monyet. Ada 6 ekor binatang. 6 ekor binatang ini memiliki keinginan yang berbeda-beda, memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Biasanya kalau monyet sukanya pergi ke hutan. Anjing biasanya suka pergi ke perkampungan. Serigala biasanya suka pergi di tempat-tempat yang ada bangkainya. Ular suka pergi ke sarangnya. Buaya ke sungai. Burung suka pergi terbang ke angkasa. Memiliki keinginan yang berbeda-beda. Lantas kemudian seandainya 6 ekor binatang ini ekornya diikat menjadi satu, apa yang terjadi? Mereka akan saling tarik-menarik. Anjing berusaha untuk menyeret semuanya untuk pergi ke kampung yang memang dia inginkan. Ular berusaha menyeret semuanya untuk bisa pergi ke lubangnya, ke sarangnya. Monyet berusaha untuk menyeret semuanya untuk bisa pergi ke hutan. Demikian pula buaya menyeret semuanya untuk pergi ke sungai. Serigala ke tempat ada bangkai. Dan itulah 6 ekor binatang akan saling tarik-menarik. Jikalau kemudian
pada waktu itu yang paling kuat adalah anjing, yang 5 lainnya itu lemah, maka semuanya akan terseret mengikuti apa yang diinginkan oleh anjing, yaitu ke kampung. Kalau kemudian suatu saat yang paling kuat adalah serigala, maka ke-5 lainnya akan terseret mengikuti serigala menuju tempat di mana ada bangkai. Kalau kemudian yang paling kuat pada waktu itu adalah monyet, maka ke-5 lainnya akan mengikuti monyet, terseret oleh monyet pergi ke hutan. Demikian pula masing-masing ketika menjadi kuat, yang lainnya akan terseret. Dan 5 ekor binatang ini itu seperti 6 indera kita. Artinya apa? 6 indera kita memiliki objeknya masing-masing, memiliki keinginannya masing-masing. Mata ingin melihat bentuk yang indah, yang menyenangkan. Suara ingin mendengarkan suara yang memang menyenangkan. Demikian pula hidung ingin mendapatkan bebauan yang harum, yang menyenangkan. Lidah juga sama. Sentuhan jasmani juga sama. Dan pikiran juga sama. Itulah keinginan masing-masing dari 6 indera kita. Dan ketika salah satu dari 6 indera kita memiliki objek yang terkuat, pada waktu itu objek yang paling kuat adalah yang terlihat oleh mata. Maka keseluruhan fokus kita, keseluruhan pikiran kita, batin kita akan menuju objek yang berkenaan dengan mata. Kemudian muncullah berbagai macam pikiran berhubungan dengan apa yang terlihat. Dan bisa memunculkan pikiran yang tadi pagi telah disampaikan berkenaan dengan keserakahan atau berkenaan dengan kebencian dan sebagainya. Berkenaan dengan objek yang dilihat. Ketika melihat dengan mata objek yang menyenangkan, pikiran kita diarahkan kemana-mana. Kemudian dibawa ke masa lampau, ke masa yang akan datang dan sebagainya. Terobsesi dengan objek yang terlihat. Dan seluruh fokusnya ke sana. Tapi kemudian suatu saat yang paling kuat adalah suara yang didengar oleh telinga. Dan ketika itu terjadi juga seluruh fokus dari pikiran kita akan mengarah kepada suara. Dan di sana juga bisa memunculkan berbagai macam pemikiran dan memunculkan berbagai macam emosi. Ya bisa emosi yang baik, positif, ketika kemudian direspon dengan bijaksana, tetapi yang menjadi masalah adalah banyak memunculkan emosi yang negatif. Ketika direspon dengan tidak bijaksana. Demikian pula ketika kemudian yang paling pada waktu itu kuat adalah objek hidung, yaitu bebauan, maka seluruh fokus dari pikiran orang tersebut berkenaan dengan bebauan. Dan akan terus demikian. Maka sesungguhnya apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari 6 indera kita. Tidak bisa lepas. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran. Yang senternya tentu adalah pikiran. Karena semua yang terespon oleh 5 indera kita kemudian diolah oleh pikiran kita. Akan ke sana semua. Dan sesungguhnya meditasi itu adalah bagaimana kita bisa menenangkan batin kita, mendamaikan batin kita, merespon dengan bijaksana berkenaan dengan 6 indera kita ketika berasosiasi, ketika merespon masing-masing objeknya. Karena yang menjadi masalah adalah ini semua. Mengapa kita memunculkan kemarahan, iri hati, kedengkian, dan lain sebagainya termasuk keserakahan? Karena kita melihat objek yang kemudian tidak direspon dengan
bijaksana. Karena kita mendengarkan suara yang kemudian tidak direspon dengan bijaksana. Karena kita mendapatkan bebauan, karena kita merasakan rasa, apakah makanan atau minuman, karena kita mendapatkan sentuhan pada jasmani kita, karena kita berpikir, itulah semua yang membawa kepada berbagai macam bentuk pikiran. Ada yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya positif. Maka meditasi ini adalah bagaimana kita menjinakkan, menenangkan batin kita berkenaan dengan 6 indera. Seperti seseorang yang menjinakkan 6 ekor binatang. Bagaimana? Kalau tadi 6 ekor binatang itu sudah diikat ekornya menjadi satu, namun kemudian mereka masih tarik-menarik, dan itulah kita untuk bisa menjinakkan 6 ekor binatang ini supaya menjadi tenang, menjadi terjinakkan, seseorang membutuhkan satu instrumen yang tidak lain adalah tiang. Tiang ditancapkan ke tanah dengan kuat, kemudian diikatkan lagi dengan 6 ekor binatang tersebut. Diikat. Dan ketika itu terjadi, kita bisa mengandi-andi, kita bisa membayangkan ketika 6 ekor binatang itu, yang ekornya sudah dijadikan satu, diikat dan diikatkan ke tiang yang sudah ditancapkan dengan kuat ke tanah, apa yang terjadi? Kira-kira bagaimana? Apakah kemudian 6 ekor binatang itu langsung bisa jinak? Tidak bisa ya. Mereka masih meronta. Kenapa? Karena keinginan mereka itu masih. Anjing masih ingin pergi ke pemukiman penduduk, ke perkampungan. Ular masih berusaha untuk pergi ke lubangnya, ke sarangnya. Buaya masih berusaha untuk menarik, untuk membawa dirinya dan lainnya ke sungai. Maunya juga masih punya keinginan untuk pergi ke hutan. Mereka masih punya keinginan. Dan mereka masih meronta. Namun, karena ekor mereka sudah diikat kuat-kuat ke tiang tersebut, yang sudah dipancangkan, ditancapkan dengan kuat di tanah, walaupun keinginan mereka itu masih ada, mereka tidak bisa pergi jauh. Mereka akan meronta, berusaha untuk keluar, tetapi mereka tidak bisa pergi jauh. Mereka akan terus kembali ke tiang tersebut, pada akhirnya menjadi lelah sendiri. Dan menjadi jinak. Duduk, diam di bawah tiang tersebut. Lantas bagaimana hubungannya dengan 6 indera kita yang mesti dijinakan? Nah, seperti halnya tadi dibutuhkan tiang dan juga tentunya ada talinya, demikian pula dalam meditasi ini untuk menjinakkan 6 indera kita membutuhkan tiang dan juga tali. Tiang yang dimaksud tidak lain adalah objek meditasi. Sedangkan talinya adalah perhatian atau kewaspadaan. Kalau orang Jawa adalah eling. Kita memiliki kekuatan eling, sadar, waspada, penuh perhatian. Itu adalah talinya. Artinya, setiap kali pikiran sudah mulai mengembara, mengikuti keinginan-keinginannya, apakah berkenaan dengan ketika melihat, kemudian pikiran merespon dan menginginkan atau mengikuti keinginan yang berkenaan dengan melihat, ataukah pada saat kita mendengar, kemudian pikiran mulai terseret oleh keinginan-keinginan berkenaan dengan mendengar suara. Pada waktu itu, seseorang harus menarik pikiran-pikiran yang sudah mulai liar tersebut berkenaan dengan melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan,
atau berkenaan dengan sekedar berpikir, ditarik dengan tali perhatian menuju objek meditasi. Dan memang itu sulit. Sekali lagi karena apa? Karena seperti tadi 6 ekor binatang memang masih merindukan sesuatu yang mereka inginkan. Demikian pula batin kita juga sama. Batin kita itu memang sudah terbiasa punya habit yang liar, selalu menginginkan apa yang diinginkan, berkenaan dengan objek yang terlihat, suara yang terdengar. Sehingga untuk bisa langsung jinak, ya itu tidak mudah. Tetapi dengan kekuatan perhatian dan juga kekuatan objek meditasi ini kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka lama-kelamaan 6 indera kita yang tadinya liar pelan-pelan akan menjadi jinak, menjadi tenang, menjadi damai, menjadi settle down. Dan itu adalah tujuan kita untuk bermeditasi. Nah sekarang pertanyaannya adalah sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan perhatian, yang dimaksud dengan kewaspadaan, yang dimaksud dengan eling. Kalau dalam bahasa Buddhis istilah yang digunakan adalah sati, mindfulness, perhatian. Kita semua sesungguhnya telah memiliki. Kita semua sebagai manusia punya kualitas, yaitu memiliki perhatian. Memiliki kualitas eling. Hanya terkadang kualitas yang sudah kita miliki ini hanya digunakan di waktu-waktu tertentu saja. Contohnya apa? Seringkali saya memberikan sebuah analogi. Ketika seseorang berjalan di jalan yang licin, seperti sekarang, musim hujan, jalannya licin terkadang. Ketika kita berjalan di jalan yang licin, agar kita tidak terpeleset, apa yang harus kita lakukan? Anda tahu kan? Apa yang mesti dilakukan ketika berjalan di jalanan yang licin agar tidak terpeleset, jatuh, dan menderita sendiri? Maka pada waktu itu kita berjalan dengan hati-hati. Kita berjalan dengan penuh perhatian. Kita berjalan dengan waspada. Karena kita tahu, kalau kita tidak hati-hati, terpeleset. Kalau kita tidak waspada, terpeleset. Kalau kita tidak penuh perhatian, terpeleset. Kalau kemudian batin kita dibiarkan melamun, dibiarkan mengembara, terpeleset. Maka sesungguhnya pada saat kita berjalan dengan kondisi batin yang demikian, dengan kehati-hatian, penuh perhatian, penuh kewaspadaan, eling, tidak membiarkan batin pikiran mengembara ke sana kemari, tidak membiarkan pikiran melamun, itulah yang sebenarnya disebut perhatian. Itulah yang dikatakan sebagai tali perhatian. Dan kita semua sudah memiliki. Namun terkadang masalahnya adalah, walaupun kita sudah punya kekuatan perhatian ini, biasanya secara umum manusia itu hanya menggunakan di saat-saat yang berbahaya. Ketika ada bahaya baru penuh perhatian. Kan seringnya begitu kan? Ya gampangnya seperti banyak orang yang akan pergi ke tempat ibadah kan ketika sudah merasa tua. Ketika sudah merasa tua, sudah merasa lemah, sudah dekat dengan kematian, baru kemudian mulai berdatangan ke tempat ibadah. Namun ketika masih muda, merasa masih kuat, merasa masih aman, merasa umurnya masih panjang, tidak mau pergi ke tempat ibadah. Sama seperti ini. Orang akan memunculkan perhatian, kehati-hatian, memunculkan kewaspadaan biasanya hanya ketika berada dalam kondisi yang
ada bahaya. Namun ketika dalam kondisi yang seakan-akan itu aman, seakan-akan itu tidak ada bahaya, biasanya orang menjadi lengah. Padahal baik di kondisi yang kelihatan berbahaya dan bahkan kelihatan yang tidak berbahaya, keduanya memiliki potensi yang membahayakan. Contohnya saja misalnya, kenapa terkadang seringkali terjadi kecelakaan malahan di saat sebenarnya tidak banyak mobil. Ketika banyak mobil, ketika lalu lintas padat, seseorang atau supir itu waspada, penuh perhatian, tidak sembrono. Tetapi kemudian pada saat merasa tidak ada mobil, malam-malam mobilnya jarang, dia ngebut. Lampu merah pun juga dilanggar. Karena merasa aman, disitulah keteledoran muncul. Disitulah kelengahan muncul. Di situ ketanpa perhatian itu muncul. Terjadi kecelakaan. Nah, demikian pula meditasi juga sama. Perhatian di sini harus muncul di setiap saat, di setiap waktu. Karena ternyata yang membawa kepada pikiran negatif bukan hanya hal-hal yang sifatnya membahayakan dalam konteks, misalnya ada objek yang memang tidak menyenangkan, maka muncul kebencian. Ternyata tidak hanya demikian. Bahkan ketika muncul objek yang menyenangkan, sepertinya fine-fine saja, itu juga memungkinkan sekali untuk memunculkan pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak bermanfaat. Yang menyenangkan memunculkan keserakahan, yang menyenangkan memunculkan kemelekatan baru. Dan pada akhirnya ketika apa yang dilekati berubah atau berpisah, dan suatu saat cepat atau lambat pasti berpisah, pasti berubah. Apa yang terjadi? Lagi-lagi kebencian muncul, kesedihan muncul, kekecewaan muncul, penyesalan muncul, pikiran-pikiran yang buruk yang membuat penderitaan muncul, itu akan muncul. Nah, oleh sebab itu, dalam objek yang menyenangkan sekalipun yang kelihatannya tidak berbahaya, di situ juga harus diwaspadai. Harus dimunculkan perhatian di sana. Dimunculkan eling di sana. Waspada. Maka dalam meditasi ini, apapun bentuk pikiran yang muncul, entah itu kelihatannya itu menyenangkan sekalipun, harus disadari, diperhatikan, dan kembali kepada objek. Coba kalau kita perhatikan, yang membuat batin kita itu terseret ke dalam lamunan, dan pada akhirnya sudah jauh, sudah tidak, katakan sudah bermenit-menit, mungkin berjam-jam, pikiran sudah mengembara entah kemana. Kalau kita perhatikan, itu karena secara umum objek yang menyenangkan. Karena objek yang menyenangkan kemudian mudah sekali tertarik untuk berpikir ke sana, terlibat ke sana. Pada akhirnya lupa dengan objek yang diperhatikan, lupa dengan tiang yang dipancangkan. Talinya sudah terseret jauh, sudah mengembara jauh. Maka dalam bentuk pikiran apapun, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, diarahkan kembali. Alih-alih terseret kepada bentuk-bentuk pikiran yang demikian, kembali kepada objek meditasi. Nah, perhatian di sini, kewaspadaan di sini penting untuk dimunculkan. Kalau Anda senantiasa waspada dengan setiap langkahnya, dalam setiap momennya, pada saat duduk waspada, senantiasa sadar, dalam ketika berjalan juga senantiasa sadar berada di sini dan sekarang,
tidak membiarkan pikiran melamun, dalam setiap aktivitas apapun juga sadar dengan apapun aktivitas yang dilakukan, maka manfaat yang diperoleh adalah kalaupun seandainya pada waktu itu muncul pikiran yang tidak bermanfaat, Anda tahu. Tidak hanya Anda tahu ketika itu sudah muncul, lama-kelamaan Anda pun juga tahu ketika itu baru muncul. Bahkan lama-kelamaan Anda pun juga tahu ketika sudah mulai ada tanda bahwa ini adalah tanda akan memunculkan pikiran-pikiran negatif. Dan lama-kelamaan Anda pun juga tahu bahwa ada cara-cara tertentu yang bisa digunakan untuk paling tidak adalah untuk mencegah agar pikiran-pikiran buruk itu tidak muncul. Itu disebabkan karena apa? Karena ada perhatian. Jadi dengan kita hidup berperhatian, hidup berkesadaran, hidup dengan waspada dengan setiap langkah kaki kita. Dengan kata lain dalam setiap momennya, manfaat yang kita peroleh adalah apapun yang sekarang saat ini terjadi berkenaan dengan berbagai bentuk pikiran yang tidak bermanfaat dan yang bermanfaat itu akan diketahui. Mengapa kita bisa melihat misalnya ada seseorang yang berinteraksi dengan yang lain, kemudian dia dengan mudahnya misalnya memukul orang lain. Kenapa dia bisa melakukan demikian? Ya karena tidak ada kewaspadaan. Dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang justru merugikan dia sendiri. Tetapi kalau kemudian seseorang memunculkan perhatian, memunculkan kesadaran, maka dia tahu ketika dia sedang melakukan hal yang tidak baik, dia tahu, oh ini tidak baik. Ini tidak bermanfaat. Sehingga tidak akan berlanjut. Dan lama-kelamaan kemudian, seseorang akan tahu tanda-tanda. Ini adalah tanda dengan ada tanda seperti ini, dengan ada persepsi seperti ini, nanti akan membawa kepada pikiran yang tidak bermanfaat. Dikenali. Contohnya begini. Pada saat seseorang muncul kemarahan dan dia tahu, oh ini adalah kemarahan. Itu karena perhatian. Tapi kemudian lama-kelamaan dia pun juga akan tahu. Kemarahan ini muncul karena apa? Oh ternyata kemarahan ini muncul karena ada tanda, ada persepsi, ada gambaran batin yang muncul berkenaan dengan orang yang dulu pernah merugikan. Itu mulai dikenali. Awalnya bisa diketahui tetapi masih samar-samar. Tahu-tahu sudah marah. Tetapi kemudian ketika perhatian kita itu ditajamkan dan semakin tajam, baru ada ingatan atau kesan atau gambar atau persepsi berkenaan dengan orang yang dulu pernah merugikan, dia akan tahu, oh ini kalau dikembangkan, ini membawa kepada kemarahan, membawa kepada ketidaksukaan. Dan akhirnya orang demikian yang tahu ini adalah sebab yang membawa kepada kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, dia akan menyadarinya. Tidak sampai berkembang kepada kemarahan. Hanya sekadar kesan, hanya sekadar persepsi, hanya sekadar gambar yang muncul, tetapi tidak sampai menyeret kepada kemarahan. Dan bahkan dia pun tahu ketika baru tanda sedikit muncul pun dia akan tahu. Sehingga alih-alih kemudian terseret oleh tanda tersebut, ia langsung bisa mencegah dengan cara lain. Apakah dengan memunculkan pikiran yang baik berkenaan dengan orang tersebut, atau dengan langsung kembali kepada objek meditasi. Yang paling mudah adalah ketika kita
pikiran kita sudah terseret ke pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang buruk, alih-alih kemudian kita berpikir-pikir di sana, yang terkadang tidak ada solusi, kecuali kalau kemudian kita telah mendapatkan banyak pemahaman yang benar, sehingga kebijaksanaan bisa muncul untuk mengatasinya. Nah, cara yang paling mudah yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan sudahlah kembali kepada objek meditasi. Kembali kepada tiangnya. Jadi artinya ketika pikiran mengembara, pikiran terseret oleh berbagai macam pikiran yang tidak bermanfaat, langsung kembali kepada objek meditasi. Keluar masuknya nafas pada saat duduk bermeditasi. Memperhatikan langkah kaki, sentuhan telapak kaki pada saat meditasi jalan. Kembali ke saat ini dan sekarang, memperhatikan aktivitas yang sedang dilakukan dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Langsung kembali kepada objek meditasi. Dan memang bisa juga pada saat kemudian tidak bisa kembali kepada objek, mungkin karena itu terlalu kuat. Bentuk pikirannya tidak bermanfaat itu begitu mendominasi batin kita dan kuat sekali. Walaupun sudah kembali kepada objek, muncul lagi, dan muncul lagi. Maka cara lain sebenarnya bisa dilakukan. Dengan cara perenungan. Perenungan yang paling simpel sederhana adalah melihat. Ketika itu muncul kemarahan, kebencian, mungkin iri hati, kecemburuan, kemelekatan, keserakahan, kecemasan, kekhawatiran. Ketika itu muncul, langsung kita renungkan. Ini tidak bermanfaat. Ini tidak berguna. Ini membawa kepada penderitaan. Lihat itu sebagai yang tidak bermanfaat. Apapun alasan yang memunculkan bentuk pikiran yang tidak bermanfaat, jadi seperti tadi pagi saya sampaikan, alih-alih kita mencari 1001 macam alasan untuk membenarkan kemarahan kita, membenarkan keinginan kita, lebih baik lihat itu sebagai yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang membawa kepada penderitaan. Jadi tidak terseret, tidak membenarkan keserakahan kita, tidak membenarkan kebencian kita. Langsung lihat, ini tidak baik, ini tidak berguna, ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada penderitaan. Dan kalau mampu melihat itu, maka pikiran yang tidak bermanfaat tersebut akan menjadi redam, lenyap. Dan kalau sudah lenyap, apa yang mesti dilakukan? Kembali kepada objek meditasi. Jadi tidak usah kemudian mencari-cari yang lain, kembali kepada objek meditasi. Dan pada saat kita kembali pada objek meditasi dan tidak ada pikiran-pikiran yang negatif yang muncul pada waktu itu, apa yang mesti kita lakukan? Ya sudah, tetap bersama dengan objek meditasi. Jangan kemudian mencari-cari. Kemarahannya mana ya tadi ya? Kebenciannya mana tadi ya? Jangan dicari-cari. Ya sudah, kita kembali kepada objek meditasi dan ikuti objek meditasi tersebut. Seperti Anda naik bis, tinggal mengikuti sang sopir. Dibawa kemana sudah silakan saja. Seperti itu, kita tinggal memperhatikan objek meditasi. Tapi kalau kemudian muncul pikiran yang tidak bermanfaat lagi, nah kita kembali kepada objek meditasi. Kalau ternyata tidak bisa, seperti tadi, renungkan. Ini tidak bermanfaat, ini tidak berguna, ini membawa kepada derita, membawa kepada penderitaan. Menjadi redam, kemudian kembali kepada objek meditasi. Kalau kemudian dengan cara demikian tidak bisa, apakah ada cara lain? Ada. Caranya bagaimana? Adalah dengan kita sekedar melupakan saja. Cuek. Karena kalau kita terlibat di sana, tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Sudah, kadang-kadang kita harus cuek juga. Kadang-kadang tidak usah kita memperhatikan. Bentuk pikiran yang sebenarnya akan membawa kepada kita terseret dan tidak akan ada akhirnya.
Coba kalau Anda memperhatikan pikirannya sendiri, dan Anda mengikuti bentuk pikiran yang muncul, dan diikuti terus, kira-kira ada nggak akhirnya? Berakhir tidak? Tidak pernah berakhir. Mengikuti pikiran itu akan terus sambung menyambung, dan tidak pernah ada akhirnya. Dan ujung-ujungnya adalah menyia-nyiakan waktu. Ternyata tidak ada akhirnya. Maka alih-alih kemudian kita terseret, terbawa oleh bentuk pikiran yang muncul, sudahlah cuek saja. Nggak usah diikuti, nggak usah dipikirkan. Kembali kepada objek meditasi. Juga bisa dilakukan. Apakah ada cara lain? Ada. Kalau tadi cuek, nah sekarang justru kita dekati. Kita mendekati objek tersebut, tetapi kita membawa batin menjadi tenang. Jadi seakan-akan Anda itu ketika memperhatikan objek itu seperti Anda sedang menonton pertandingan sepak bola. Tanpa harus menjadi pemainnya. Atau seperti Anda berada di pinggir jalan memperhatikan mobil yang berjalan tanpa harus kemudian Anda menjadi sopirnya atau berusaha untuk membuat mobil-mobil yang berjalan untuk melambat, berhenti, atau untuk cepat. Biarkan saja. Kita dekati, santai, rileks. Kalau kita bisa membatin untuk memperhatikan objek dengan rileks, tanpa kita terlibat di sana, lama-kelamaan bentuk pikiran yang tadinya kuat pun itu menjadi melemah. Batin menjadi tenang. Dan kalau sudah tenang, apa yang bisa dilakukan? Ya sudah, kembali kepada objek. Nah, dalam hal ini seperti meditasi yang menggunakan konsep namanya passive awareness, kesadaran pasif. Jadi menyadari objek tanpa kita memberikan judgment, tanpa kita memberikan penghakiman. Artinya, biarkan itu muncul, disadari tanpa bereaktif, dan dibiarkan itu lenyap. Itu saja. Dan itu pun juga bisa membawa batin menjadi tenang. Dan setelah itu kita mampu untuk kembali kepada objek meditasi, sudah kita kembali kepada objek meditasi yang menjadi anggor kita, menjadi tiang kita. Agar pikiran tidak menjadi binal, menjadi terus mengembara. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kita bermeditasi. Maka sesungguhnya saat kita bermeditasi membawa batin kepada objek meditasi keluar masuknya nafas, tujuannya adalah supaya 6 indera kita menjadi tenang. Supaya 6 indera kita terjinakkan. Objek meditasi adalah tiang. Tetapi kemudian di sana harus ada perhatian, harus ada kewaspadaan. Ketika kemudian pikiran sudah mulai mengembara, terseret oleh apapun objek yang mungkin terlihat, terdengar, kita membaui, kita merasakan, kita berpikir-pikir, kita bersentuhan. Ketika muncul bentuk pikiran berkenaan dengan tersebut, bawalah batin menjadi tenang, menjadi damai, kembali kepada tiang objek meditasi. Lakukan ini. Apakah pada saat kita duduk bermeditasi, atau pada saat kita berjalan meditasi, atau pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Penuh kesadaran, penuh perhatian, hidup di saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi. Atau apapun objek berkenaan dan batin dan jasmani yang saat ini dan sekarang. Itu yang mesti dilakukan dalam meditasi ini. Saya kira untuk penambahan apa yang harus dilakukan dalam meditasi sampai di sini.